Halo semuanya, sampailah kita pada pembahasan ketiga tentang juvenile idiopathic arthritis. Di bagian ketiga ini kita akan membahas secara spesifik tentang pengobatan JIA. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Pengobatan JIA pada prinsipnya hampir mirip dengan pengobatan pada rematik dewasa. Tujuannya nomor satu tentunya untuk mengurangi nyeri sendi pada anak sehingga anak bisa beraktivitas secara normal. Dan ini akan meningkatkan kualitas hidup anak kita. Yang kedua tentunya kita mau mencegah cacat sendi dan mencegah terjadinya kerusakan organ akibat JIA ini. Jadi itu tujuan utama kenapa JIA perlu diobati. Kapan JIA harus diobati? Tentunya JIA harus diobati sedini mungkin sebelum terjadi cacat sendi atau sebelum terjadi kerusakan organ. Pemilihan obat sangat tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, jenis JIA. Pada video yang kedua, teman-teman sudah mendengarkan tentang tipe-tipe JIA. Berbeda tipenya akan berbeda juga pengobatannya. Yang kedua, tergantung dari berat ringannya kondisi anak Anda. Pada kondisi yang masih baru terdiagnosis dan sangat ringan, ini biasanya pengobatannya lebih sederhana. Nah, obat-obatan apa yang bisa digunakan? Ada berbagai jenis obat yang bisa digunakan, mulai dari yang paling sederhana adalah NSAID. Ini merupakan golongan penghilang nyeri biasa. Dokter akan memilihkan yang cocok untuk anak Anda. Kemudian yang kedua adalah kortikosteroid. Kortikosteroid ini harus sangat dibatasi penggunaannya pada anak-anak dan hanya digunakan pada JIA yang sedang atau berat. Itu pun harus dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dalam dosis yang tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan golongan DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Ada berbagai jenis, jenisnya pun sama, hampir sama dengan pengobatan rematik dewasa. Namun biasanya yang paling sering digunakan pada anak karena penelitiannya sudah cukup banyak adalah methotrexate. Kemudian ada juga DMARD yang lain yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan anak Anda, misalnya leflunomide, sulfasalazine, itu contoh-contohnya, atau hidroksikloroquine. Kemudian yang keempat adalah suntikan lokal pada sendi. Jadi kalau memang ada suatu sendi yang sangat bengkak, ada cairannya, dokter bisa melakukan tindakan aspirasi cairan atau mengeluarkan cairan sendi yang berlebihan tersebut dan kemudian melakukan injeksi kortikosteroid lokal ke rongga sendi. Ini akan membantu mengurangi peradangan. Tentunya ada indikasi khusus pada kondisi seperti apa yang memerlukan tindakan ini. Yang keempat adalah agen biologik. Ada beberapa agen biologik yang bisa digunakan pada JIA, misalnya TNF-alpha inhibitor, ada adalimumab, ada golimumab, ada etanercept. Kemudian ada juga interleukin 6 inhibitor seperti tocilizumab dan juga abatacept. Nah, dokter yang akan memilihkan obat yang mana yang cocok untuk anak Anda. Yang pasti pengobatan JIA ini memang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi Anda tinggal mengikuti panduan dokter Anda. Ada beberapa kasus JIA pada saat dewasa akan membaik, namun juga ada beberapa kasus JIA yang memang nanti akan berlanjut menjadi rematik pada usia dewasa. Jangan lupa juga untuk mendiskusikan beberapa hal penting seperti imunisasi dengan dokter yang merawat anak Anda. Imunisasi seperti influenza sangat dianjurkan untuk diberikan setiap tahun pada anak Anda. Ada beberapa imunisasi lainnya yang juga dapat diberikan sesuai dengan kondisi anak Anda. Tapi untuk vaksin hidup ini harus sangat berhati-hati. Semuanya Anda bisa konsultasikan dengan dokter. Demikian penjelasan tentang pengobatan JIA. Buat Anda yang belum menonton video tentang gejala JIA dan pembagian JIA, 2 video sebelumnya, Anda bisa lihat kembali di akun Autoimmune Rheumatic Info. Ingat bahwa rematik anak ini ada dan harus diobati sedini mungkin. Dengan pengobatan yang tepat dan sedini mungkin, anak Anda bisa punya kualitas hidup yang baik.